Semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Bilkis dan bersama dua teman saya, teman diskusi kita yaitu ada Karima dan Kak Restu. Halo semua, senang sekali bisa berbincang di podcast ini. Halo, kita akan membahas topik yang sangat menarik hari ini, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Activity Based Management, atau yang disebut juga ABM. Ya, betul sekali. Topik ini sangat penting terutama bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Kita akan membahas pengertian ABM, manfaatnya, langkah-langkah implementasinya, serta tantangan dalam penerapannya. Nah, jadi manajemen berdasarkan aktivitas ini adalah pendekatan manajemen yang menggunakan informasi biaya berbasis aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Ini berarti bahwa setiap aktivitas dalam perusahaan dianalisis untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut benar-benar memberikan nilai tambah atau tidak. Benar, dalam pendekatan ini, perusahaan akan melihat bagaimana aktivitas-aktivitas di dalamnya mempengaruhi biaya dan bagaimana cara mengoptimalkan aktivitas tersebut untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, jadi ABM berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, ada mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, ada mengeliminasi atau mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah agar perusahaan lebih efisien. Sekarang, mari kita bahas manfaat dari ABM ini. Salah satu manfaat utama adalah pengendalian biaya yang lebih baik, karena dengan ABM, perusahaan bisa lebih memahami bagaimana biaya timbul dalam setiap aktivitas dan bagaimana cara mengendalikannya. Selain itu, ABM juga membantu dalam pengembalian keputusan strategis. Misalnya, jika suatu produk ternyata membutuhkan biaya produksi yang sangat tinggi tetapi tidak menghasilkan keuntungan yang sebanding, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menghentikan produksi produk tersebut atau mencari cara untuk mengefisienkan prosesnya. Nah, menarik kan? Jadi, dengan ABM, perusahaan juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka bisa lebih fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Tepat, dan jangan lupa ABM juga membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas karena mereka bisa mengidentifikasi proses yang tidak efektif dan memperbaikinya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah implementasi ABM. Bagaimana sih cara menerapkan pendekatan ini dalam suatu perusahaan? Langkah pertama adalah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kita harus tahu dulu aktivitas apa saja yang ada di dalam proses bisnis kita, dari produksi hingga distribusi. Untuk langkah yang kedua adalah mengkelompokkan aktivitas ke dalam kategori bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah yang langsung memberikan manfaat bagi pelanggan, sementara aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang hanya menambah biaya tanpa memberikan manfaat langsung. Nah, setelah itu, langkah ketiganya adalah menganalisis biaya aktivitas tersebut. Kita perlu mengetahui berapa banyak yang akan dihabiskan untuk setiap aktivitas agar kita bisa mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Benar, setelah mengetahui biaya setiap aktivitas tersebut,
Langkah keempat adalah mengeliminasi atau memperbaiki aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti otomatisasi, digitalisasi, atau perubahan proses kerja tersebut. Dan yang terakhir yaitu langkah yang kelima adalah memantau dan mengevaluasi dari hasil penerapan ABM. Ini sangat penting agar perusahaan bisa terus meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa penerapan ABM benar-benar memberikan dampak positif. Oke, biar lebih jelas nih, yuk kita lihat contoh nyata penerapan ABM dalam suatu perusahaan. Oke, contohnya misalnya kita punya sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi 3 jenis produk, misalnya A, B, dan C. Dengan metode akuntansi tradisional, perusahaan membagi biaya overhead secara rata ke semua produk berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Tapi ketika perusahaan menerapkan ABM, mereka menemukan bahwa produk C sebenarnya membutuhkan lebih banyak waktu di mesin dan lebih banyak inspeksi dibandingkan produk A dan B. Jadi, biaya overhead untuk produk C seharusnya lebih tinggi daripada produk lainnya. Nah, jadi dengan informasi ini, manajer perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih baik. Mereka bisa menaikkan harga produk C agar lebih mencerminkan biaya produksinya atau mencari cara untuk mengurangi biaya produksi produk tersebut. Betul, dengan ABM ini juga perusahaan bisa lebih adil dalam mengalokasikan biaya dan mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Meskipun ABM punya banyak manfaat, pasti ada tantangannya juga ya. Contohnya seperti apa, Kak? Iya, salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan dan manajer mungkin merasa tidak nyaman dengan sistem baru karena sudah terbiasa dengan sistem cara lama. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan data yang akurat. ABM sangat bergantung pada data biaya yang tepat, sehingga perusahaan harus memiliki sistem informasi yang mumpuni untuk mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Jadi, agar sukses, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem pencatatan yang baik dan memberikan pelatihan yang cukup bagi karyawannya. Nah, kita sudah membahas banyak hal tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau yang sering kita sebut dengan ABM, mulai dari pengertiannya, manfaatnya, langkah-langkahnya, implementasi, dan contoh penerapan, hingga tantangannya. Benar, ABM adalah pendekatan yang sangat berguna bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Tapi perlu diingat bahwa penerapan ABM membutuhkan komitmen dari seluruh bagian perusahaan agar berhasil. Oke, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan ilmu ini dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa